Assalamualaikum, hai teman-teman, kembali lagi di Unifa Channel. Terima kasih ya buat semua yang udah klik video ini. Dan buat teman-teman yang baru hadir di channel aku ucapin selamat datang dan salam kenal buat semuanya. Gak terasa udah di minggu terakhir di bulan Agustus. Saatnya buat evaluasi budgeting, aku akan lihat seluruh pos di dompet pintar. Apakah budgetnya sudah sesuai anggaran? Atau apakah masih ada sisa atau malah over budget. Sebelumnya aku mau sapa-sapa dulu nih, apa kabar teman-teman, bunda-bunda? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Semoga selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan dilancarkan aktivitasnya. Jika ada yang lagi sakit, semoga lekas sembuh dan segera bisa sehat kembali. Amin ya robbal alamin. Sekarang aku akan langsung cek pos-posnya. Kemarin untuk evaluasi di minggu kedua ada sisa dari budget belanja minggu pertama dan juga belanja minggu kedua ya teman-teman. Dan ini aku ambil uangnya. Kalau pas lagi nggak mager, aku biasanya 2 kali evaluasi ya, di tengah bulan atau di minggu kedua sama di akhir bulan. Sebenarnya nggak harus 2 kali juga, cuma kadang pengen memastikan aja pas di tengah bulan untuk budgetnya itu masih aman apa enggak, masih cukup sampai akhir bulan apa enggak. Apalagi kalau di bulan sebelumnya ada pos yang over budget. Jadi kayak lebih was-was aja ya, kayak takutnya tuh over budget lagi. Karena menurut aku belajar budgeting itu butuh proses dan juga harus konsisten. Nggak selalu anggaran yang sudah kita buat atau kita tentukan selalu sesuai dengan kebutuhan di tiap bulannya ya. Kadang tuh masih ada yang suka over budget, masih aja kadang kita tuh suka mager untuk nyatet pengeluarannya. Akhirnya tahu-tahu uangnya itu udah ludes aja, nggak tahu buat apa aja. Dan buat aku dengan belajar budgeting, berharap bisa mengamankan keuangan atau aman secara finansial ya teman-teman. Dimana kita bisa memenuhi kebutuhan, memenuhi keinginan, juga memiliki tabungan. Intinya tujuannya sih untuk memiliki keuangan yang lebih baik di masa sekarang dan masa depan nanti ya teman-teman. Pas di awal bulan kita kan bikin budget plan untuk semua anggaran yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan keluarga masing-masing ya. Jadi pas evaluasi itu harapannya bahwa pengeluarannya itu harus sesuai dengan budget. Atau malah kadang berharap masih ada sisa budget yang bisa untuk ditabung. Tapi sebenarnya yang terpenting dengan kita bikin budgeting, berharap bahwa pengeluaran kita harusnya itu lebih kecil dari pemasukan ya. Jadi kita tuh buat budgeting supaya diatur-atur, supaya cukup. Bisa nabung buat beli rumah misalnya, untuk dana pendidikan anak juga, atau untuk tabungan lainnya. Jadinya kita harus belajar untuk hemat, untuk kebutuhan yang dirasa nggak penting dan juga nggak mendesak ya. Dan untuk tingkat kebutuhan setiap orang atau keluarga tentunya akan berbeda-beda. Jadi nggak bisa disamakan juga, jadi disesuaikan aja dengan standar masing-masing. Apalagi ditambah dengan kondisi ekonomi saat ini, di mana harga-harga pada naik, sementara penghasilan kita nggak naik, atau malah nggak tentu kayak penghasilan keluargaku ya teman-teman. Dan ini tuh membuat kita kadang bingung, tapi tetap semangat ya teman-teman, karena kita udah mau mengatur keuangan, itu udah baik, dan pasti kedepannya akan lebih baik lagi. Dan untuk pos-pos pengeluaran tetap udah semua. Alhamdulillah nggak ada pos yang over budget, dan total untuk sisa di budgeting Agustus ada sebesar 209.000. Dan ini aku hitung uangnya sesuai dengan catatan ya, sisanya ada 209.000. Dan untuk sisanya langsung aku akan masukkan ke dalam toples sisa budget bulanan. Jadi nanti dari sisa ini bisa untuk tambah kebutuhan, atau kalau nggak terpakai aku akan masukkan ke saving challenge ya teman-teman.
Dan sekarang lanjut untuk pos-pos pengeluaran tetap. Untuk dana servis ini udah terpakai semua budgetnya. Lanjut untuk dana kesehatan masih ada sisa 20.000. Untuk sinking fund udah kosong, dan untuk dana sosial udah terpakai semua, dan ini ada sisa 10.000 dari pos iuran. Dan untuk seluruh pos udah kosong semua, jadi siap diisi untuk budgeting bulan berikutnya. Lanjut, aku akan simpan untuk sisa budget ini ke binder saving. Tadi ada sisa dari pos kesehatan sebesar 20.000. Dan aku mau catat dulu. Jadi ada tambahan 20.000 untuk pos kesehatan dan juga dana servis, itu termasuk dari bagian dari dana darurat yang aku kelola di tiap bulannya ya. Jadi untuk sisanya akan kembali ke posnya masing-masing. Lanjut untuk sisa iuran yang 10.000 tadi aku masukkan aja ke pos dana sosial. Dan ini aku juga catat dulu. Jadi meski nggak banyak, tapi kalau udah terkumpul pasti akan bermanfaat ya teman-teman. Jadi untuk sisanya dari pos untuk pengeluaran tetap udah aku simpan ke binder saving. Alhamdulillah aku udah selesai buat evaluasi akhir bulan untuk budgeting Agustus, dan masih ada sisa tadi dari beberapa pos dan gak ada pos yang over budget. Semoga di budgeting bulan berikutnya juga bisa aman dan sesuai dengan anggarannya masing-masing ya teman-teman. Untuk teman-teman semoga budgetingnya juga aman dan lancar ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah ikutin video ini sampai akhir. Ini hanya sekedar sharing yang makin memotivasi untuk aku pribadi makin semangat buat budgeting. Semoga bisa bermanfaat juga buat teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semoga teman-teman suka dengan videonya. Tetap semangat dengan budgeting dan juga rutinitasnya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.